Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Yulianti, salah satu calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Garut tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan intisari pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1. Pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak yang masih jauh akan menjalani kehidupan di dunia ini. Sedikit flashback pada pendidikan di zaman kolonial, pada saat itu anak-anak pribumi dididik hanya untuk menjadi pembantu dalam usaha perdagangan bangsa Belanda. Mereka hanya diajari berhitung, membaca saja, dan selain itu pendidikan pun terbatas hanya untuk kelas-kelas tertentu. Berjalannya waktu, maka muncullah pemikiran-pemikiran baru, salah satunya dari Ki Hajar Dewantara, yang mana pemikiran ini nantinya memberikan kebebasan pendidikan bagi seluruh kalangan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam mengacu pada sifat dan karakteristik lingkungan di mana individu tumbuh dan berkembang. Hal ini mencakup aspek-aspek geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya yang mempengaruhi kondisi kehidupan anak-anak. Oleh karena karakter anak yang berbeda-beda tersebut, maka kita sebagai pendidik akan berbeda pula dalam merawat dan memperlakukannya. Kodrat anak tidak bisa kita ciptakan sendiri. Hanya Sang Penciptalah yang mampu memberikan kodrat kepada setiap anak. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun dan menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Saya pikir ini sesuai dengan hukum kekekalan energi, di mana energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi bisa dirubah bentuk dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lainnya. Begitupun dengan kodrat anak, hanya bisa kita tuntun dari anak yang kodratnya sudah baik menjadi lebih baik, atau dari kodrat anak yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu sebagai petani dan anak-anak sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani pada lahan yang telah disediakan. Petani hanya bisa menyemai dan merawatnya menjadi tanaman yang tumbuh dan berkembang menghasilkan kualitas tanaman yang baik. Oleh karena itu, pendidik hanya bisa menuntun dan mengenali kodrat alam yang dimiliki oleh anak agar mampu memberikan tuntunan dan perlakuan yang sesuai dalam membentuk karakter anak dan menghasilkan pembelajar yang merdeka dan menyenangkan. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah kodrat zaman, dalam artian terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada dengan tidak meninggalkan norma. Pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu pembelajaran yang menghamba pada anak. Dengan artian pendidikan dengan pembelajaran yang berpusat pada anak. Anak berperan sebagai pelaku pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran, dan pendidik sebagai fasilitator.
Pokok pikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu dikenal sebagai trilogi pendidikan, yang mana isinya adalah Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Seorang guru harus menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan atau Ing Ngarso Sungtolodo, membangun semangat atau Ing Madya Mangunkarso, dan memberi dorongan atau Tutwuri Handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan memberikan kekuatan tersendiri bagi anak atau peserta didik. Kekuatan-kekuatan tersebut diantaranya pendidikan karakter atau budi pekerti, nasionalisme, gotong royong, kejujuran, religius, cinta alam, dan tanggung jawab. Adapun kekuatan-kekuatan tersebut sejalan dengan pendidikan kita sekarang, yaitu kurikulum Merdeka Belajar dengan munculnya profil pelajar Pancasila. Di antaranya, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, berpikir kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Demikian intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan. Marilah kita menjadi guru yang progresif, kreatif, dan inovatif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.